Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di podcast episode kelima ya. Hari ini sebenarnya kita lebih ke ngobrol atau sharing untuk para generasi yang lagi belajar saat ini. Di kondisi yang online ini, terutama saat membersamai anak-anak untuk belajar online. Awalnya sempat berpikir banyak ini gimana itu caranya ya, sementara kita nggak bisa menyentuh anak. Dan subhanallah, ternyata anak-anak ketika belajar online, kalau kita arahkan sebaik mungkin, mereka sangat benar-benar bisa out of the box. Mereka bisa mengeksplor lebih dari yang biasanya. Salah satunya adalah support dari laboratorium. Apa maksudnya gitu ya? Jadi ini adalah salah satu kelebihan atau poin positifnya ya, ketika anak belajar di rumah, kemudian kita bimbing, anak bisa memaksimalkan esensi dari belajar sebenarnya ya. Misalnya nih, singkat kata waktu itu Kak Esri stimulus anak ya, membersamai anak belajar tentang pengukuran, bukan ya, dimana kalau ya mungkin kalau lagi ketemuan langsung atau di sekolah, mengukur itu kan menggunakan penggaris gitu ya, terus mengukurnya ya benda-benda meja misalnya yang di sekolah. Tapi ketika waktu itu online, yang diukur itu adalah bantal yang wow, banyak dan besar banget gitu. Rela bawa bantal ke depan monitor, ngasih tahu, Kak, aku bisa mengukur bantal aku yang besar. Saat itu pengukuran satuan tidak baku, dan tanpa diminta mereka bisa mengeksplor gitu. Dan ini yang bikin hati tersentuh ya. Terus juga saat membersamai anak belajar menghitung gitu kan ya, yang mungkin kalau saat ketemu langsung di sekolah mencari cara ini medianya apa gitu ya. Tapi nih ya, ketika kita stimulus anak, yuk kita mulai menghitung benda yang sekiranya bermanfaat untuk kamu yang harus diamankan di rumah. Tahu nggak apa yang dibawanya? Anak langsung datang ke dapur ya, terus bawa tuh yang namanya tempat sendok dan garpu, plak aja ya, disimpan di depan kamera. Ya, kita kan belajarnya online. Kak, aku menghitung sendok yang ada di rumah. Masya Allah. Iya. Dari sini kita langsung ambil tarik benang merahnya. Kita lebih ke memberitahu anak ya, bahwa belajar itu tujuannya adalah untuk membantu kamu. Nah, dari sini ketika anak mulai paham, anak sendiri yang minta untuk terus belajar. Jadi untuk adik-adik semua yang sudah belajar ya, berapapun ilmu yang didapatkan dari siapapun itu harus disyukuri gitu ya. Dan jangan lupa doakan orang-orang yang memang membersamai adik-adik di rumah ya, orang tua yang membantu belajar, guru-guru, pendamping, itu semuanya doakan ya. Dan tentunya kita semua juga pengajar pasti akan mendoakan adik-adik agar selama proses belajarnya bernilai ibadah. Ya, itu mungkin sedikit curhat ya untuk podcast kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.